Mas Bayu kemarin gimana bab 2-nya? Sudah selesai apa belum kemarin Mas Bayu bab 2-nya? Iya Pak, sudah saya kumpulkan Pak. Sudah direvisi kembali sesuai dengan masukan kemarin ya. Kemarin minggu lalu ikut kuliah apa enggak Mas Bayu? Enggak ikut ya? Iya Bapak, kemarin, iya minggu kemarin tidak bisa itu Pak. Tidak Minggu lalu bisa kan hadir Pak. saya ngasih catatan-catatan. Kayaknya sudah saya kirim juga ya di grup ya rekamannya. Nah, nanti bisa dilihat kembali apa kemarin masukan-masukan yang saya berikan. Iya baik Bapak. Kalau Mbak Reni kemarin tetap jadi yang eksperimen itu ya Mbak Reni? Proposalnya tetap yang eksperimen apa ganti? Tetap yang eksperimen. Tetap yang eksperimen. Ya. Oke. Berarti yang di kajian pustaka variabelnya, kemudian intervensinya apa gitu kan ya? Misalnya pelatihan apa kemarin Mbak? Bicara menggunakan teknik mending, Mbak. Nah, berarti kalau misalnya mengacu yang kajian pustaka ini, berarti kan yang variabel Y ini mengikuti ini Mbak ya, pengertian gangguan bicara gitu kan, aspek-aspek atau komponen gangguan bicara, kemudian indikator boleh dilewati kalau enggak ada, kemudian faktor yang mempengaruhi. Yang kemarin salah satu penekanannya di situ harus ada faktor yang sifatnya eksternal gitu kan ya, yang eksternal artinya bukan genetik gitu loh. Kalau misalnya genetik kan sudah harga mati ya kan, nggak bisa dilatih kembali. Misal karena faktor bicara, orang tua menggunakan dua bahasa atau yang lain itu kan. Nah, kemudian di variabel X-nya nanti itu yang ditekankan adalah ya pelatihan menggunakan teknik tadi. Oke. Nah, sekarang di bab 3 ya. Nah, kalau mengacu nanti setelah ini saya menjelaskan ini, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya itu sifatnya saya akan ngasih feedback aja ya. Jadi nanti hasil akhir bab 1 sampai bab 3 dikumpulkan. Nanti saya akan kasih feedback ya, kasih koreksi-koreksi, catatan-catatan, tata tulisnya, terus referensinya. Jadi nanti setelah ini lengkap ya, dikumpulkan lengkap bab 1 sampai bab 3 plus daftar referensinya. Jadi utuh bab 1 sampai bab 3 terus referensinya. Nah, nanti saya akan kasih komen-komen apa yang masih belum sesuai dengan panduan penulisannya. Nah, di bab 3 itu nanti seperti ini ya, mengacu format skripsi yang ada. Di kita itu ada populasi partisipan, ya, kemudian populasi partisipan, kemudian desain penelitiannya apa, kemudian instrumennya ya yang digunakan. Misalnya instrumen 1 itu menggunakan apa, instrumen 2 menggunakan apa, kemudian yang ketiga itu nanti terkait dengan uji prasyarat. Uji prasyarat ya. Uji prasyarat dan hasil analisis data. Oke, sekarang saya akan langsung kasih contohnya ya. Nanti bagaimana Anda menuliskan di bab 3 itu seperti apa? Poin-poin apa yang perlu diperhatikan? Ini saya kasih contoh salah satu kerjaan kakak kelas kalian, skripsi ya, sebagai contoh. Oke.
Ini misalnya dia rencana buat penelitian nih judulnya. Hubungan kontrol diri, hubungan antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Ya. Ya. Sekarang di bab 3, penulisan bab 3-nya seperti ini. Bab 3 itu yang pertama populasi dan partisipan. Ya, jadi 1 populasi, ini dijelaskan populasinya siapa. Kira-kira di sini penulisan populasi ini yang belum tepat di bagian yang mana? Nah, populasi itu kan nanti Anda itu rencana mau penelitiannya di mana? Di komunitas apa? Misalnya populasi bisa mahasiswa di suatu universitas, bisa mahasiswa di suatu fakultas, bisa remaja di suatu sekolah. Satu sekolah bisa juga populasinya hanya satu kelas saja, itu tergantung kemampuan dari peneliti. Misalnya Mbak Elizabeth, nanti populasi penelitian Mbak Elizabeth siapa rencananya? Remaja usia 14 sampai 17 tahun, Pak. Nah, remaja 14 sampai 17 tahun. Di mana? Gitu ya. Jadi populasinya itu kan masih sangat luas nih, kalau remaja usia sekian sampai sekian. Nah, rencananya nanti penelitiannya dilakukan di mana? Nah, itu harus di mana rencananya? Jadi kita saya pakai kuesioner gitu, Pak. Bukan. Maksudnya remaja yang diteliti yang usia sekian sampai sekian itu nanti populasinya. Populasi itu berkaitan dengan luasan wilayah penelitiannya. Populasinya itu di mana? Di suatu sekolah, di suatu desa, di suatu kota, di apa? Di Surabaya, Pak. Apa satu gimana, Pak? Misalnya populasinya di Surabaya. Surabaya kan luas, kan? Jadi ketika menulis di bab 3 ini memang kita anggapannya metodologi penelitian sudah paham, kan, tinggal nulis ya. Nah, berarti nanti kalau mau pakai teknik random itu kan harus dibedakan, diambil secara klaster. Ya. Nah, Surabaya Utara, Selatan, Barat, Timur, itu kan luas sekali. Maka nanti ketika membuat rencana penelitian di bagian populasi itu harus sudah mempertimbangkan kira-kira kemampuan kamu itu seberapa, meneliti berapa banyak orang. Kalau misalnya itu terlalu besar ya bisa dikecilkan. Jadi penelitian itu sifatnya nggak memaksa loh, sesuai dengan kemampuan peneliti ya. Misalnya terlalu besar mau dikecilkan di suatu sekolah nggak boleh. Kan di suatu sekolah kan Anda bisa menemukan tadi remaja dalam rentang usia tersebut. Nah, itu juga boleh, ya. Boleh, gitu ya. Jadi tidak harus yang sangat besar, disesuaikan dengan kemampuan dari peneliti. Yang perlu saya sampaikan di bab 3 itu, bab 3 itu kan judulnya namanya apa? Metode penelitian. Metode penelitian itu berarti cara peneliti melakukan penelitian. Ya, cara peneliti melakukan penelitian. Jadi yang di metode itu ibaratnya yang ditulis oleh yang diceritakan oleh penulis itu ya apa yang nanti akan dilakukan, istilah di metode. Nanti yang akan dilakukan oleh Anda sebagai peneliti itu apa? Jadi bukan teori-teori ya, itu bedanya. Kalau di bab 2 tempatnya teori, bab 1 tempatnya latar belakang, bab 3 tempatnya bercerita apa yang akan kamu lakukan. Jadi ada beda masing-masing. Sehingga ini coba diperhatikan. Ini di populasi ada seperti ini. Populasi adalah wilayah menyeluruh yang meliputi objek atau subjek yang memiliki kuantitas ditentukan oleh peneliti agar dapat dipelajari suatu kutipannya Sugiono 2019.
Ini kalau menurut Mbak Reni, ini pengertian atau apa, Mbak? Yang ditulis di sini, pengertian atau apa? Pengertian, Pak. Pengertian. Nah, di bab 3 itu nggak boleh memasukkan pengertian-pengertian seperti ini. Karena tadi ya, bab 3 bukan tempatnya menyajikan teori. Tapi tempatnya apa tadi, Mbak Alma? Tempatnya apa, Mbak Alma, bab 3? Iya, Pak. Bab 3 tapi tadi tempatnya penulis apa? Menceritakan. Bukan menceritakan teori, Pak. Kalau teori itu di bab 2. Kalau bab 3? Kayak apa? Menceritakan populasi sama partisipannya, Pak. Menceritakan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian tersebut. Ya. Jadi nggak perlu di bab 3 itu ada pengertian-pengertian, nggak perlu kayak ini. Populasi adalah nggak perlu dijelaskan kayak gini di bab 3 itu. Ya. Terus yang harus ditulis di bab 3 apa? Langsung saja penulis jelaskan populasinya siapa dalam penelitian ini. Nggak perlu dimasukkan pengertian-pengertian. Pengertian populasi menurut ini nggak perlu. Nah, bisa langsung ditulis seperti ini, tidak apa-apa. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir angkatan 2017 Fakultas Psikologi untuk Surabaya yang mengambil skripsi pada tahun ini misalnya. Nah, berarti populasi dalam penelitian ini yang direncanakan peneliti itu mahasiswa Fakultas Psikologi khusus yang angkatan 2017. Ya. Yang angkatan 2017 ya. Ya. Nah, ini tergantung peneliti. Kalau misalnya peneliti mampunya satu fakultas ya boleh. Satu fakultas. Kalau mampunya hanya mahasiswa tingkat akhir saja, ya mahasiswa tingkat akhir saja. Jadi langsung saja di sini dijelaskan langsung saja. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ini. Nah, akan lebih baik lagi kalau di sini diceritakan detailnya. Jadi detail dari populasi itu. Ceritakan detail dari populasi. Detailnya itu misalnya gimana sih? Ya misalnya dirinci kalau dilihat dari jenis kelamin bagaimana persentasenya. Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, misalnya gitu loh ya. Kemudian yang dari suku Jawa berapa, yang dari luar Jawa berapa. Itu detail populasi itu lebih penting. Kemudian rentang usia misalnya. Usianya rata-rata usia. Nah, ini bisa dijelaskan di sini. Jadi langsung diceritakan saja detailnya. Tidak perlu dijelaskan pengertiannya, tapi lebih ke detail dari populasinya. Misal tadi apa? Jenis kelamin, ya kan? Kemudian usia, ya. Kemudian asal daerah. Nah, ini yang lebih penting dijelaskan. Kata-katanya bisa dijelaskan dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk naratif, bisa. Misalnya, populasi dalam penelitian adalah mahasiswa tingkat akhir 2000 yang mengambil program skripsi. Ya. Misalnya, tabel atau cara rinci dapat dijelaskan dari 117 orang tersebut
dari 100 mahasiswa ada sebanyak kali 95 orang adalah laki. Misalnya begitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dalam menulis ini Anda tidak tahu detail pasti jumlah pastinya, ya enggak apa-apa, sementara dikarang dulu saja, mendekati ya. Nanti kan pada saat penelitian sungguhan nanti baru kalian akan melengkapi, membenarkan gitu ya. Ya, itu populasi ya. Cara nulisnya nanti begitu ya. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya, itu yang bagian populasi nggak ada harus berapa paragraf gitu, Pak? Tidak Terus ada. juga ini, Tidak ada. Yang penting jelaskan secukupnya. Maksudnya ya apa yang harus dijelaskan di situ sudah tercover ya. Ya, terus ya Mbak. kalau yang pendekatan dalam penelitian itu juga masuk ke bab 3 ya, Pak? Nanti akan jelaskan bagian bawahnya berikutnya Oh ya. gitu. Iya, terima kasih. Oke. Nah, kemudian di partisipan ya. Nah, kalau di bagian partisipan itu kan seperti yang kita tahu bagian dari populasi ya toh. Jadi misalnya mahasiswa Untak itu ada 11.000. Kan enggak mungkin Anda akan meneliti semua 11.000 orang itu, menghabiskan biaya kan. Nah, sehingga Anda harus mengambil sebagian dari mereka, disebut partisipan ya, atau istilahnya kalian biasanya lebih mengenal dengan sebutan sampel penelitian. Tapi lebih tepatnya sebenarnya disebut dengan istilah partisipan ya. Partisipan penelitian. Nah, untuk mendapatkan partisipan itu menggunakan apa namanya? Masih ingat? Pakai rumus Slovin, Pak. Nah, itu cara menghitung besarannya. Kalau rumus Slovin itu menghitung besarannya. Misalnya populasinya 11.000. Mau diambil berapa orang? Ya, mau diambil berapa orang? Maka itu nanti menggunakan rumus Slovin. Ya. Tapi ada cara untuk mendapatkan sampel atau partisipan disebut dengan teknik sampling, ya kan? Masih ingat ya? Nah, teknik sampling kan ada macam-macam. Ada yang random, ada yang non random, ya kan? Nah, di bagian partisipan ini nanti Anda harus jelaskan bagaimana sih langkah-langkah Anda mendapatkan partisipan itu. Ya, bagaimana langkah-langkahnya. Jadi Anda kayak cerita gitu. Cerita saja. Jadi jangan teoritis. Misalnya ini kan masih ada partisipan atau sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi yang ditentukan. Apabila suatu populasi yang ditentukan besar, peneliti tidak mungkin dapat mempelajari dari populasi tersebut. Maka peneliti bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.
tidak perlu dijelaskan cara teoritis seperti itu, ya. Langsung saja ceritakan apa yang akan Anda lakukan. Ya, coba ini dibaca dulu. Sampai di sini dibaca misalnya. Berdasarkan hasil pemilihan Homoslofin di atas, maka sudah ditentukan jumlah partisipan bulan 1 orang. Partisipan dalam penelitian merupakan mahasiswa aktif. Partisipan mempunyai karakteristik mahasiswa tingkat akhir. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik simple random sampling. Merupakan teknik sampling sederhana karena dari pengambilan sampel pada populasi pemilihan bla bla bla. Kira-kira kalau Anda baca ini sifatnya kayak teoritis atau sudah teknis bercerita apa yang dilakukan peneliti? Oh. Coba Alfarisi, gimana menurut kamu? Alfarisi? Mungkin dia mungkin itu Pak, dia kendala sinyal mungkin Pak. Oh ya, coba Mbak Lucy. Teoritis, Pak. Teoritis. Nah, nanti nulisnya jangan yang teoritis seperti ini, harus ditulis secara praktis. Diceritakan apa sih yang kamu lakukan itu apa, itu diceritakan. Jadi ceritakan apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu temukan di teori. Jadi misalnya ini kita bisa praktiskan, ya kan? Menurut Sugiono, apabila suatu populasi terlalu besar peneliti, ya, ini bisa kamu praktiskan, bahasanya dipraktiskan di sini, ya. Dipraktiskan, ya. Misalnya menjadi seperti ini. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 117 mahasiswa dan angkatan 2017 berjumlah 110 mahasiswa angkatan 2017 yang sedang memprogram skripsi, gitu ya. Dari 117 orang tersebut, dari 117 mahasiswa tersebut, tidak semuanya diteliti dalam penelitian ini. Tidak semuanya dilibatkan dalam penelitian ini. Nah, peneliti akan melibatkan sebagian dari mereka sebagai peneliti misalnya, hanya akan melibatkan bagian dari mereka sebagai partisipan penelitian. Kan? Hal ini dilakukan agar jumlah partisipan
partisipan tidak terlalu besar. Nah, misalnya ini kamu kasih kutipan, boleh. Ini inti menurut pendapat Sugiono tadi kan seperti itu. Tapi sifatnya tidak teoritis. Nah, gitu lah ya. Jelaskan kembali. Proses pengambilan, proses penentuan jumlah partisipan peneliti lakukan menggunakan rumus Slovin. Seterusnya. Jadi kayak bercerita aja apa yang dilakukan. Nah, kemudian mendapatkan berapa orang itu. Nah, kan. Kemudian ini ada namanya teknik simple random sampling. Nah, simple random sampling itu prakteknya bagaimana? Itu diceritakan. Simple random sampling itu prakteknya bagaimana? Ada yang masih ingat enggak waktu kuliah Medpen? Kalau simple random sampling itu berarti yang dilakukan peneliti gimana langkah-langkahnya? Ayo. Yang dilakukan oleh peneliti, langkah-langkahnya kalau simple random sampling itu gimana? Jadi kita harus tahu langkah-langkahnya gimana supaya nanti bisa bercerita. Kalau nggak bisa bercerita, akhirnya yang terjadi nulisnya ya kayak ini. Jadi teori, teknik sampling yang digunakan adalah teknik simple random sampling yang merupakan teknik sampling sederhana. Dikarenakan dari pengambilan sampel pada populasi dan pengambilan data dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Ini kira-kira yang nulis ditanya kadang-kadang ya bingung, yang kamu lakukan apa, ya kan? Padahal di bab 3 itu harus benar-benar menjelaskan apa sih yang dilakukan oleh peneliti itu. Ayo yang masih ingat nih, gimana biasanya kalau random sampling itu? Contoh-contoh sederhana dengan bahasa kamu sendiri. Menerjemahkan dari pendapat Sugiono itu loh. Masa kan sing eling ora. Kalau random sampling itu yang dimaksud random sederhana itu kan gini. Misalnya itu ada 117 ya kan? Berarti yang dilakukan oleh peneliti apa? Membuat yang pertama mendata dulu 117 itu siapa saja orang-orangnya ya kan? Setelah itu membuat undian gitu. Nomor 1 sampai 117. Setelah membuat undian mulai dikopiok terus dikopiok keluar 91 orang ya kan. Ini kan yang dicari kan 91. Dikeluarkan lotrenya 91. Nah, sudah dikeluarkan 91 orang lotre ya. Orang itu yang terpilih itu nanti yang dijadikan sebagai partisipan dalam penelitian. Itu namanya simple random sampling. Nah, itu diceritakan aja yang kamu lakukan. Jadi jangan teoritis seperti ini. Inilah pendapat Sugiono yang dimasukkan sini. Nah, memang dari pendapat Sugiono yang dibaca misalnya, tapi di sini diceritakan. Nah, misalnya ini kan setelah dihitung menggunakan rumus Slovin misalnya, ya kan? Diperoleh bahwa jumlah partisipan yang harus dilibatkan dalam penelitian ini adalah 91 orang. Gitu kan? Nah, penggunaan rumus
Lovin ini diperlukan oleh peneliti, misalnya gitu ya, oleh peneliti agar partisipan secara partisipan dapat merepresentasikan populasi. Ini bahasa peneliti sendiri teknis, tapi ini bisa dikasih kutipan nanti. Misalnya inti ini dari bukunya, misalnya dari bukunya Pak Azwar, misalnya ya. Intinya begitu, tapi sudah di bahasanya itu sudah ditekniskan sendiri oleh peneliti. Nah, terus misalnya gini, peneliti menggunakan beberapa prosedur untuk memperoleh 91 partisipan tersebut. Misalnya pertama, peneliti mendata ya kan 117 mahasiswa dan memberikan kode dengan nomor urut misalnya. Jadi benar-benar yang kamu lakukan itu cerita ya kan? Ceritakan. Dua, peneliti kemudian membuat nomor undian. Tiga, peneliti mengundi, ya kan? Menentukan partisipan dengan cara mengundi sebanyak 41 kode. Nah, gitu loh. Empat, kan? 91 nomor yang keluar, kemudian didata dan diminta kesediaannya menjadi partisipan dalam penelitian. Jadi yang dijelaskan itu teknis, bukan seperti ini lagi. Bukan seperti ini tadi. Partisipan dalam penilaian punya karakteristik, bukan ya, sorry. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik simple random yang merupakan teknik sederhana karena dari pengambilan sampel populasi dilakukan secara acak. Tidak secara teoritis seperti ini. Tapi Anda jelaskan secara teknisnya yang Anda lakukan itu apa. Gitu ya. Atau bisa juga di sini diawali terlebih dahulu misalnya. Menurut Azwar, salah satu teknik random yang dapat digunakan untuk populasi yang tidak terlalu besar adalah simple random sampling, di mana dalam prosesnya peneliti, nah, jadi ketika dibaca itu benar-benar secara teknis ya, Anda menceritakan apa yang sedang Anda lakukan dalam proses menentukan populasi, dalam proses menentukan partisipan penelitian itu diceritakan. Jadi
nggak lagi menjelaskan teori menurut siapa gitu. Tapi menjelaskan apa yang nanti akan dilakukan. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, ada pertanyaan? Terutama benar-benar hindari ya pengertian ya, pengertian partisipan menurut ini, pengertian populasi menurut ini ya, hindari kata-kata seperti itu. Jadi kita ambil intinya. Misalnya tadi Sugiono mengatakan partisipan adalah bagian luar populasi. Nah, Anda dibahasakan sendiri karena populasi dalam penelitian ini terlalu besar, maka peneliti hanya melibatkan sebagian saja sebagai partisipan. Udah itu bisa dikasih kutipan karena menurut Sugiono kan intinya begitu. Karena yang Anda tulis kan tidak harus persis seperti kata-katanya dia. Anda kan hanya mengambil inti dari apa yang dia katakan. Terus Anda bahasakan sendiri. Ya, oke. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi tantangan terberat, bukan tantangan terberat, maksudnya ketika mau nulis bab 3 itu benar-benar kita secara metode itu kita sudah ngerti, sehingga menceritakannya itu jadi gampang. Gitu ya. Menceritakannya itu jadi gampang. Jadi misalnya nih, sekarang yang banyak dilakukan itu kan penelitiannya itu misalnya menggunakan Google Form gitu ya, lempar link ke grup ini, grup itu gitu kan. Nah, itu ya diceritakan. Jangan hanya mengatakan teknik sampling dalam penelitian ini yang menggunakan incidental sampling. Incidental sampling adalah, jangan hanya dijelaskan begitu, tapi diceritakan gitu loh. Gimana prosesnya itu diceritakan. Dalam proses pengambilan sampel partisipan penelitian di era pandemi ini yang memungkinkan peneliti gunakan adalah incidental sampling. Mana dalam prosesnya peneliti menyiapkan instrumen dalam bentuk Google Form, kemudian link Google Form itu oleh peneliti disebarkan ke beberapa grup. Nah, mereka yang bersedia mengisi instrumen penelitian melalui grup atau medsos tadi itu nanti yang dan memenuhi persyaratan itu nanti yang kemudian oleh peneliti direkrut sebagai partisipan penelitian. Jadi yang kamu lakukan apa itu diceritakan untuk intinya. Jadi nggak cuman kamu di situ menyampaikan pendapatnya sopo, tapi yang kamu lakukan itu apa. Jadi namanya metode itu cara melakukan. Beda dengan metodologi. Kalau metodologi ilmu yang mempelajari cara melakukan. Nah, kalau di bab skripsi itu kan judulnya bukan metodologi. Coba tadi dilihat. Nah, coba bab 3. Metode penelitian. Metode berarti cara penelitian. Karena cara ya, jangan banyak mengutip pendapat-pendapat. Ceritakan saja apa yang akan dilakukan. Ya. Kalau metodologi itu baru ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian. Jadi nanti kamu boleh cerita mengutip banyak pendapat di situ. Populasi menurut Sugiono adalah, sedangkan menurut ini populasi adalah, menurut Creswell motivasi adalah. Nah, itu iso membahas teori nanti ya kan. Nah, kalau metode cukup satu kutipan cukup. Atau kadang enggak ada kutipan pun tidak apa-apa. Itu ya. Itu di partisipan. Jadi teknik samplingnya itu benar-benar harus dijiwai. Teknik samplingnya itu harus dijiwai gitu ya.
Nah, desain penelitian itu menjelaskan penelitianmu itu penelitian apa sih? Penelitianmu itu penelitian apa? Korelasi, apa komparatif, apa eksperimen? Itu intinya di desain penelitian. Nah, nggak perlu dijelaskan ini, nggak perlu. Ini coba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berdasar filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Nggak perlu kayak gini. Ini teori. Kalau kayak gini jadi metodologi nanti. Jadi langsung aja diceritakan. Penelitian ini termasuk penelitian survei misalnya, ya kan? Jadi kamu jelaskan itu misalnya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena dalam prosesnya nanti peneliti akan menggunakan beberapa instrumen untuk memperoleh ya, skor partisipan pada beberapa skala psikologi. Misalnya gitu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian survei. Karena peneliti tidak memberikan intervensi dalam penelitian ini. Ini hanya bermaksud menguji hubungan antara misalnya tadi kontrol diri dengan prokrastinasi akademik. Misalnya begitu loh. Ya. Kemudian penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat nasional. Nah, ini bisa dikasih kutipan-kutipan bisa. Tapi sifat penjelasannya itu operasional. Menceritakan apa sih yang nanti akan dilakukan. Ya. Nggak perlu seperti ini. Teoritis itu nggak perlu. Ya. Diusahakan penjelasannya itu benar-benar menjelaskan apa yang akan Anda lakukan. Nah, bisa juga dalam ini nanti desain ini Anda jelaskan langkah-langkah, boleh juga ya. Langkah-langkah dalam penelitian yang akan dilakukan nanti itu seperti apa, boleh juga. Secara rinci dalam penelitian ini nanti peneliti akan melakukan menyebarkan skala psikologi kepada sekian subjek tadi, 2 data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat hubungan antar variabel ini dengan variabel ini. Itu boleh. Jadi macam menjelaskan langkah-langkah penelitian yang nanti akan dilakukan. Itu hanya langkah-langkah yang dilakukan itu kan mesti mengacu pada apa yang dibaca tuh. Nah, itu boleh kutipan-kutipannya itu dimasukkan di situ untuk menguatkan. Nah, diambil inti dari teori itu apa gitu loh. Nah, itu nanti yang dimasukkan di situ dalam kutipan-kutipannya itu.
Gitu ya. Ada pertanyaan sini? Itu ya cara menulisnya demikian. Kemudian ada instrumen. Instrumen itu biasanya di format kita itu dijelaskan per instrumen ya. Jadi misal instrumennya ada 2 ya ada 2 kali. Biasanya dimulai dari variabel Y dulu ya. Jadi ini variabel Y-nya dulu ya. Misalnya prokrastinasi itu definisi operasionalnya apa, itu dimasukkan. Definisi operasional itu biasanya intisari dari pengertian ya. Pengertian yang digunakan menurut siapa itu dioperasionalkan. Rasional itu biasanya terdiri dari penjelasan mengenai kalau misalnya bicara prokrastinasi. Prokrastinasi itu ciri-cirinya apa sih? Operasional ya. Biasanya setelah operasional ada pengembangan alat ukur. Pengembangan alat ukur ini nanti dijelaskan. Alat ukur digunakan pemilihan ini menggunakan prokrastinasi skalanya siapa. Nah, kemudian aspek-aspeknya apa saja. Ini diambil dari mana kira-kira? Ini diambil dari mana? Ini diambil dari bab 2 ya. Ini diambil dari bab 2 yang bagian mana? Aspek-aspek ya. Jadi alat ukur yang ditulis di bab 3 nanti yang akan dikembangkan, alat ukur yang akan dikembangkan, itu harus bersumber dari yang bab 2. Di bab 2 yang aspek-aspek itu ya. Harus ada di situ. Kalau nggak ada di situ tidak boleh dimasukkan di sini. Harus ada di situ ya. Kemudian skala Likert apa ya? Pilihannya apa? Ini saya rasa tidak masalah lah kalau ini ya. Nah, kemudian nanti ada blueprintnya. Kalau nanti belum bisa buat blueprintnya ya tidak apa-apa lah, nanti menyusul bisa diperbaiki di kemudian hari ya. Setidaknya Anda bisa menjelaskan menggunakan aspek menurut siapa ya kan. Kemudian jenisnya. Skala yang dipakai biasanya skala Likert, ini bisa jadi contoh tidak apa-apa. Dengan pilihan jawaban ini ya. Saya kasih tanda biru, nggak apa-apa, bisa dikasih buat contoh. Nah ini kalau belum bisa buat blueprint ya nggak apa-apa, dilewati dulu. Ya. Kalau masih ingat kan mappen bisa dibuat kalian nggak apa-apa. Nanti saya coba koreksi di tulisan kalian itu. Kemudian uji validitas nanti langkah selanjutnya. Nah, uji validitas, coba validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana apabila dihasilkan tersebut akurat, bla bla bla. Akurat dalam hal ini berarti sebuah kecepatan pencermatan sehingga UTK. Ini sudah teoritis apa masih teoritis atau sudah cerita apa yang akan dilakukan peneliti? Masih teoritis ya.
Seharusnya uji validitas itu seperti apa prosesnya. Nah, itu diceritakan. Uji validitas itu prosesnya gimana itu diceritakan. Biasa ya mahasiswa kalau nyusun skripsi itu kan dia nyusun itemnya. Setelah itu dimintakan konsultasi ke dosen pembimbing kan ya. Dosen pembimbingnya biasanya ngasih catatan-catatan. Kalau dosen pembimbingnya sudah oke, biasanya terus siapakan. Masih ingat yang mata kuliah penyusunan alat ukur dulu loh. Yang bagus kan ada sampai uji validitas konten gitu ya, konten validity ya, masih ingat yang rater, minta nilai rater ya. Terus baru setelah itu diuji cobakan. Nah, itu diceritakan. Diceritakan di sini. Jadi di sini ojo cuma cerita teori ini validitas itu opo. Jadi diceritakan di sini, peneliti di sini benar-benar cerita. Belum instrumen penelitian digunakan. Peneliti akan memastikan agar instrumen yang digunakan memiliki validitas baik secara isi maupun secara konstrak. Validitas isi itu biasanya diperiksa oleh ahli tadi, expert dalam hal ini dosen pembimbing, ya kan? Kemudian secara konstrak. Nah, kalau menurut Pak Azwar itu gimana? Intinya kan agar akurat dalam ketika digunakan penelitian, ya kan? Hal ini tentu saja untuk menjamin akurasi dalam penelitian. Nah, itu iso dikasih kutipan. Dan di intinya Pak Azwar itu ngomong apa dan yang kamu lakukan apa. Kan beda ya. Kalau ini kan kayak pendapat ya kan. Kalau ini kan sudah bercerita apa yang kamu lakukan. Nah, terus cerita lagi. Proses untuk memastikan atau untuk mendapatkan validitas isi dari instrumen yang akan digunakan. Dilakukan oleh peneliti melalui beberapa tahapan. Apa yang dilakukan oleh peneliti itu? Satu, peneliti menyusun item berdasar pada indikator. Dua, peneliti meminta penilaian pada dosen pembimbing atau kepada expert. Dalam hal ini adalah 2 orang dosen pembimbing. Nah, ini kan Anda lakukan loh dalam penelitian kamu nanti. Kalau nggak diceritakan kan sayang, bener enggak? Kamu melakukan tapi nggak kamu ceritakan. Padahal tadi metode itu kan bercerita tentang apa yang kamu lakukan. Jadi jangan bercerita pendapat Pak Azwar, tapi ceritakan apa yang kamu lakukan. Nah, yang kamu lakukan itu mengacu pada apa yang kamu baca di bukunya Pak Azwar. Nah, gitu loh ya. Tiga, item dikatakan
valid secara isi. Tiga, mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing untuk melakukan uji coba instrumen. Nah, yang berikutnya untuk mendapatkan validitas konstruk, ya kan? Proses untuk memperoleh validitas konstruk dilakukan dengan cara apa? Cerita uji coba itu. Menguji cobakan kepada berapa orang, dengan cara apa? Itu cerita Nanti lanjut sendiri yo, nggak tak tulis kabeh lah aku kerja nih. Nah, pedomannya menggunakan ini. Syarat utama agar instrumen sesuai penelitian dikatakan valid. Ini kan pedomannya. Nah, ini cerita diceritakan. Dalam proses menyeleksi apakah item memiliki validitas kontrak atau tidak, peneliti menggunakan acuan item yang memiliki item toleransi korelasi sebesar 0,3 dikatakan sebagai item yang valid secara kontrak, sedangkan yang kurang dari itu dikatakan tidak valid secara kontrak. Kutipannya Pak Azwar. Jadi yang ditulis itu benar-benar yang kamu lakukan itu apa, ya kan? Kan beda loh ya, sudah ceritanya dengan yang tadi. Nah, uji reliabilitas juga gitu. Jangan reliabilitas adalah terjemahan dari kata reliability. Nantilah jadi kuliah ini skala psikologi lah. Jadi ceritakan ngapain sih peneliti melakukan uji reliabilitas itu ceritakan. Nah nanti kutipannya menggunakan Pak Azwar ini agar hasil dalam penelitian ini nanti bisa benar-benar dipertanggungjawabkan konsistensinya bla 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 bla, ya kan? Maka dalam penelitian ini peneliti harus memastikan alat ukur yang digunakan memiliki reliabilitas yang tinggi bla bla bla. Nah, prosesnya seperti apa? Pedomannya kayak apa itu cerita ini kayak ya. Cerita di contohnya. Nah, yang bagian akhir ini cuma mengulang gitu. Kalau yang bawahnya ini nanti kalau sudah penelitian yang hasil-hasilnya ini loh ya. Ini kalau nanti sudah penelitian ya baru keluar hasilnya. Kalau masih rencana masih sampai di sini aja ya kan. Sampai syarat-syarat. Nah, berikutnya si prasyarat. Ini ketentuannya ini sudah benar, ya. Hanya tinggal ceritakan aja ya. Ceritakan saja kenapa perlu dilakukan uji normalitas, kenapa perlu dilakukan uji linearitas gitu ya. Terus ceritakan saja. Jadi kan nanti setelah ambil data itu kan Anda melakukan uji normalitas ya. Kalau penelitian korelasional itu kan uji normalitas untuk melihat datanya normal atau tidak, kemudian uji linearitas untuk menentukan linear atau tidak. Baru setelah itu nanti ditentukan teknik analisis data yang akan digunakan apa. Ya. Analisis data dalam penelitiannya nanti menggunakan apa, disertai alasannya. Ya. Nah, ini kan masih rencana. Jadi nanti ditentukan di sini misalnya begini. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik
random sampling. Artinya dari sisi pengambilan sampel penelitian sudah memenuhi syarat menggunakan statistik parametrik, ya kan? Nah, tapi apa lagi yang perlu diperhatikan untuk menggunakan parametrik? Kan ada uji asumsi, ya kan? Namun demikian, peneliti nantinya harus mempertimbangkan apakah uji asumsinya, apakah uji asumsi yang dilakukan telah memenuhi syarat untuk statistik parametrik. Ceritakan. Terus, jika memenuhi syarat parametrik, maka peneliti akan menggunakan apa? Korelasi produk momen. Tapi jika tidak memenuhi, peneliti akan menggunakan korelasi ya, misalnya begitu loh. Jadi intinya itu peneliti menjelaskan alasannya kenapa menggunakan korelasi ini. Korelasi ini tuh alasannya apa gitu loh. Apa pertimbangannya yang dijadikan alasan itu apa. Nah, itu juga dijelaskan di situ. Jadi yang ditulis itu intinya benar-benar ya, benar-benar yang dikumpulkan, yang dijelaskan, ditulis di sini adalah apa yang nanti akan dilakukan. Itu yang disebut dengan metode penelitian, ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Yang penting setelah ini kalian tulis ya, ditulis bab 3-nya. Terus nanti bab 1 sampai bab 3 dikumpulkan minggu depan ya. Nanti akan saya kasih catatan, tak baca nanti saya kasih catatan. Kurang-kurangnya itu apa? Ya, nanti diperbaiki. Harapannya nanti setelah mengikuti mata kuliah ini itu kalau misalnya nanti dilanjutkan jadi proposal skripsi itu tinggal dandani dikit-dikit gitu loh ya. Oke, gitu ya. Ya. Oke, saya rasa cukup. Silakan ditulis ya, karena penulisan karya ilmiah itu pokoknya nulis. Yang penting nulis. Kalau nggak ditulis nanti kan nggak ngerti kekeliruannya di mana. Oke, dipikir gak tadi tulisannya. Oke ya. Dipikir aja pikiranmu sing tambah mumet, tulisannya gak tambah ya kan. Nah, yang dipikirkan itu opo ditulis saya. Nanti kan dari tulisan yang kurang bagus dirangkai jadi lebih bagus, dirangkai lagi lebih bagus lagi, terus gitu. Kalau apa yang harus ditulis itu kamu pikirkan, numpuk di pikiran kamu, tambah stres lama-lama ya. Hati-hati ya. Ditumpuk di pikiran, lama-lama stres. Soalnya nyari psikolog susah loh sekarang. Soalnya online, nggak bisa ketemu langsung. Jadi harus menjadi pengobat diri sendiri ya. Nanti ditulis saja, nanti saya kasih feedback. Nah, nanti disempurnakan. Oke, saya rasa seperti itu ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang jelas ditanyakan di grup aja. Soalnya sudah mau jam 2, aku belum sempat sholat juga tadi. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi harus menunggu lama dan ternyata ini yang hadir ya banyak sekali. Berarti masih komitmen untuk belajar semua ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Ya, nanti saya kirim Terima tadi kasih, yang tak coret-coret tadi ya. Ya, Oke, baik, siap. Pak.